Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1 Asri Puspitanisi absen 20, NIM 205221249, 2 Bilal Muhammad Ramadan absen 21, NIM 205221250, 3 Roisatul Ma'afirah absen 22, NIM 205221251. Di sini kami akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Poin yang pertama yaitu pengertian etika. Etika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggalnya yaitu ethos yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan bentuk jamaknya yaitu taeta yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Pengertian etika secara umum adalah suatu cabang ilmu dalam jajaran ilmu tentang filsafat yang mempelajari tentang sebuah nilai ataupun norma. Pengertian etika menurut para ahli. Yang pertama dikemukakan oleh James J. Spillane SJ, etika ialah mempertimbangkan atau memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral. Yang kedua dikemukakan oleh Profesor Dr. Frans Magnesuseno, etika merupakan suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, dan pijakan kepada tindakan manusia. Dan yang ketiga dikemukakan oleh Surgarda Purbakawaja, etika merupakan sebuah filsafat yang berkaitan dengan nilai-nilai tentang baik dan buruknya tindakan dan kesusilaan. Jenis-jenis etika ada dua macam. Yang pertama yaitu etika umum. Etika umum adalah prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Contohnya, ketika akan melakukan kerja kelompok, saya dan teman saya tidak memilih hari Sabtu dan Minggu, dikarenakan salah satu anggota kelompok ada yang beragama Kristen, dan pada hari Sabtu dan Minggu, dia melakukan ibadah. Tindakan tersebut termasuk dalam etika yang harus kita realisasikan dalam bentuk menghormati orang lain. Yang kedua, etika khusus. Etika khusus adalah etika yang membahas tentang prinsip-prinsip dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Contohnya yaitu menjaga sholat 5 waktu. Hal ini merupakan kewajiban bagi setiap individu yang beragama Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bilal Muhammad Ramadan. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Saya di sini akan menjelaskan poin tentang fungsi etika. Fungsi pentingnya sebuah etika dalam profesi ataupun berperilaku adalah yang ada 5 poin, yaitu yang ke-1 adalah dijadikan tempat untuk memperoleh orientasi kritis yang berkaitan dengan berbagai macam moralitas. Dan yang kedua, menunjukkan adanya suatu keterampilan intelektual berupa kemampuan berargumentasi secara kritis dan rasional. Dan poin yang ketiga, digunakan untuk pengambilan suatu keputusan dan juga sikap yang wajar dalam keadaan pluralitas yang tinggi. Dan yang keempat, digunakan untuk menolong sebuah pendirian. Dan yang kelima, digunakan untuk membedakan mana yang boleh dirubah dan mana yang tidak dapat dirubah. Poin selanjutnya yaitu manfaat etika. Keberadaan etika yang dijunjung tinggi dan juga dihormati tentunya mempunyai suatu alasan penting yang perlu diperhatikan. Terdapat beberapa manfaat etika mengapa hal ini harus ada dalam suatu profesi yang terdapat dalam sebuah perusahaan atau organisasi, yaitu memberi rasa tanggung jawab dapat dijadikan pedoman, meningkatkan kredibilitas perusahaan ataupun organisasi, menciptakan ketertiban dan ketentuan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, di sini ada contoh-contoh etika di masyarakat, ada yang baik dan ada yang buruk. Contoh dari etika yang baik yaitu mengucapkan salam ketika bertemu orang lain, mencium tangan orang tua sebelum melakukan aktivitas apapun, membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan yaitu tempat sampah. Dan ini juga termasuk etika yang baik di umum. Yang poin selanjutnya yaitu meminta maaf saat melakukan sebuah kesalahan dan secara gentle mengakuinya. Yang terkadang dari kita gengsi untuk meminta maaf duluan. Dan selanjutnya makan menggunakan tangan kanan, itu juga salah satu etika yang baik. Dan etika yang buruk yaitu tidur di kelas saat kuliah sedang berlangsung atau saat
Dan selanjutnya adalah etika yang buruk. Ini contoh-contoh etika yang buruk yaitu tidur di kelas saat kuliah sedang berlangsung, parkir motor di trotoar padahal fungsi trotoar adalah untuk berjalan kaki. Nah, ini juga salah satu etika yang buruk. Melawan arah saat mengendari sepeda motor. Ini yang paling sering. Tapi ini juga harus dihindari karena itu bukan etika yang baik. Ya mungkin itu sekian dari saya. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralisasi dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yaitu untuk 1. Memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. 2. Menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 3. Menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Faktor penyebab problem bangsa dan solusi untuk mengatasi problem bangsa. Faktor penyebab problem bangsa: 1. Kemiskinan, korupsi, penegak hukum yang lemah, kualitas pendidikan yang rendah, pengelolaan sumber daya alam yang buruk, kasus SARA yang merajalela, kesenjangan sosial, kemacetan, pengangguran, banyak daerah yang kurang diperhatikan. Solusi untuk mengatasi problem bangsa: adil dalam membagi kekuasaan, pemerataan pendapat, pemerataan pendidikan, pemerataan pengetahuan dan wawasan, pemerataan kesehatan, pemerataan pekerjaan, pemerataan keamanan atau rasa aman. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.